Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa mengguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen.
Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Bapak Kepala BPD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ada ya, Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sami. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kondisi. Nah, sih, Gempa gak, Bu? terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sami.
sing hade-hade kan urang ge Banten kan naon sih madaun Saya gempa gak Bu? terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, Keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Sugan teteh dia menemai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak Bu?
terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Ngalah, sugan ke dia menemai supa di sandi mah. Kabe jeung eueuh. Awas nu hade-hade kan urang ge. Banten kan si. Madaw ka heuh. Naon sih? Madaw. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang.
Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di Sandi. Kagak jeung bawah. Awas nu hade-hade kan urang ge. Banten kan
Naon sih, mana bun? Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắm đi mà. Apa aja nak? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, mana bun? Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắm đi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan,
Gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi. Kami juga awak. Awas nih hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Madaw to rede. Naon sih? Madaw. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km, sebelah barat daya Bayah, Banten.
Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu, Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga
akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wanasalam, di Malingping, dan juga Bayah. Karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa, khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nur Andi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik. Tapi baik. ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik. Tapi baik. ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik. Tapi baik. ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi, sekitar pukul 7:35 waktu Indonesia Barat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan, gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang mana main suka di sambil. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika. Epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS. 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangan. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga
Bapak Kepala BPD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Nurandi? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Nah, sih, ada belum. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si.
Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemui supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemui supa di sandi.
hade kan urang ge Banten kan naon sih madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Bapak Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang mana main supa di sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan Nào chị,
Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà nó máy super đi thì sáng đi mà. Ada je nak apa? Awas yang ada kan orang dia. Banten kan si. Naon sih? Madaun. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà nó máy super đi thì sáng đi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan, gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Tapi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà mày super đi thì sao đi mà Kagak juga apa? Awas nih hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu, Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nur Andi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sẵn đi mà. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, malawon. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sẵn đi mà. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, malawon. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sẵn đi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan yang menamai supat di sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih? Madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen, Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Nurandi? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih? Madaun. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si.
Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi, sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan, gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi.
hade kan urang ge Banten kan naon sih madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malimping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di sambil. Kagak jenak Allah. Awas hade-hade kan urang deh. Banten kan
Terasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menang main supa di Sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaw kalau itu. Naon sih? Madaw. Terasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menang main supa di Sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan, gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak juga. Awas ini hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Naon sih, madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu, Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Iya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Nah, sih, mana Bu? Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Nah, sih, mana Bu? Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di Sandi. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangan. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik. Baik. Ya nggak ada kerusakan. nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di Sandi. Kagak jenak bawah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di Sandi. Kagak jenak bawah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun.
Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắm đi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắm đi mà.
hade-hade kan urang ge Banten kan naon sih madaun Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Nurandi? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan
Terasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà nó may super đi thì sao đi Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, madaun. Terasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. gan cái mà nó may super đi thì sao đi Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Cipta Getar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan yang menemani supa di sandi. Kabe jeung Allah. Awas nu hade-hade kan urang ge. Banten kan naon sih, madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 mmi yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Bapak Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si naon sih, malawon. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si naon sih, malawon. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan, gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà đằng này xung quanh thì sàn đi. Kagak aja nak. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, mana Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen, Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Madaw kalau itu. Naon sih, madaw. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Madaw kalau itu. Naon sih, madaw.
Rasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi.
Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen.
Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Bapak Kepala BPD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemui supa di Sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemui supa di Sandi.
ngadekan urang ge Banten kan naon sih madaun Saya gempa gak Bu? terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, Keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang mana main supa di sandi mah. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi
cuma beberapa detik Cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắn đi mà. Cà cái gì nè. Awas nih hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Nào chị, mày đâu luôn. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang.
Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Nurandi? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malimping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan PPF menemai supa di Sandi. Kagak juga bawa. Awas yang hade-hade kan orang Banten kan
Naon sih, marabun. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái kia mà được mày super đi thì sắn đi. Kabe jeung eueuh. Awas jeung hade-hade kan urang ge. Banten kan naon sih, marabun. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái kia mà được mày super đi thì sắn đi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan,
Gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi. Kagak juga awah. Awas ini hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaung kalau itu. Naon sih? Madaung. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km, sebelah barat daya Bayah, Banten.
Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG, tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu, Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga
akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wanasalam, di Malingping, dan juga Bayah. Karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa, khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nur Andi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sandi mà. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Madaw pala dito. Naon sih, madaw. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sandi mà. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Madaw pala dito. Naon sih, madaw. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sandi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi, sekitar pukul 7:35 waktu Indonesia Barat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan, gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di sandi. Kagak jadi Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih? Madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika. Epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS. 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga
Bapak Kepala BPD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Iya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Dia menemani supa di Sandi. Kagak jelas Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, madaun. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Dia menemani supa di Sandi. Kagak jelas Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih.
Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắn đi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắn đi mà.
awas yang hade-hade kan urang ge Banten kan naon sih madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Nurandi? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Nah, sih, ada belum.
Terasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supat ini sandi. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, madaun. Terasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supat ini sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menemai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 mmi yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Bapak Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.
Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Rasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái tiếng mà được máy super đi thì sắn đi. Kagak jadi apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si Madaw kalau itu. Naon sih? Madaw. Rasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái tiếng mà được máy super đi thì sắn đi. Kagak jadi apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si Madaw kalau itu. Naon sih? Madaw. Rasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái tiếng mà được máy super đi thì sắn đi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter
yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Cipta Getar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà mày super đi thì sao đi mà Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, mana Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km,
kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen, Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi Nila, dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan.
Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas ini hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaw pa rin. Naon di madaw. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas ini hade-hade kan urang deh. Banten kan si.
Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di Sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di Sandi.
sing hade-hade kan urang ge Banten kan si naon sih malabun Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Iya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih,
Terasa gempa gak Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà mày super đi cái sàn đi. Kagak juga apa? Awas nih hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, madaun. Terasa gempa gak Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà mày super đi cái sàn đi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắm đi. Apa aja nak? Awas nih hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Nào chị, nào luôn. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Nurandi? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malimping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. detik tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaw kalau itu. Naon sih? Madaw. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaw kalau itu. Naon sih? Madaw. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Terasa gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan yang menemai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas nih hade-hade kan urang deh. Banten kan naon sih, Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen, Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Bapak Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di sandi. Kagak jenak Allah. Awas ini hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa gak Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menamai supa di sandi. Kagak jenak Allah. Awas ini hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun.
Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi.
sing hade-hade kan urang ge Banten kan naon sih malabun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malimping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di samping. Kagak jeung bawah. Awas hade-hade kan urang ge. Banten kan
Terasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sandi mà. Kabe je nak apa? Awas ni hade-hade kan orang dia. Banten kan nào chị ở đâu luôn. Terasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sandi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà nó may super như thế sao đi mà apa aja nak apa awas yang hade-hade kan orang deh Banten kan sih naon sih belum Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG, tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu, Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Iya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sao đi mà kagak juga apa awas yang hade-hade kan orang deh Banten kan sih naon sih madaun Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. gan cái phía mình mày super đi thì sao đi mà kagak juga apa awas yang hade-hade kan orang deh Banten kan sih madaun naon sih madaun Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. gan cái phía mình mày super đi thì sao đi mà Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà nó may super đi thì sắm đi mà. Kagak jenak apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si naon sih malaung. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Nurandi? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun.
Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi.
kan orang ge Banten kan naon sih madaun Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Bapak Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Iya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi. Kagak juga bawa. Awas hade-hade kan urang deh. Banten kan
Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái tiếng mà mày super đi thì sắm đi. Cảm ơn chị nào. Awas nih hade-hade kan orang deh. Banten kan Nào chị, mày đâu luôn. Saya gempa gak Bu? terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái tiếng mà mày super đi thì sắm đi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà tụi mày super đi thì sắm đi mà. Apa aja nak? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, belum. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 mmi yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu, Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nur Andi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái kia mà máy super đi thì sáng đi mà. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Madaw pala dulu. Naon sih, madaw. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái kia mà máy super đi thì sáng đi mà. Kagak juga apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Madaw pala dulu. Naon sih, madaw. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái kia mà máy super đi thì sáng đi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà nó may super thì sắn đi mà. Kagak jadi apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun. Gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaun kalau itu. Naon sih, madaun.
Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemui supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemui supa di sandi.
Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi Nila, dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah,
Tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Bapak Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menang main supa di sandi. Kagak jadi Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Nah, sih, gempa gak, Bu? terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menang main supa di sandi.
Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi.
menghadirkan orang deh. Banten kan naon sih, malabong. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 mmi yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi. Kagak jeung bawah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan
Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang mana main supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas ini hade-hade kan orang deh. Banten kan naon sih, madaun. Saya gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang mana main supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, keluarga juga keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menemani supat ini sandi. Apa aja nak? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, malabun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu, Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sao đi mà kagak juga apa awas yang hade-hade kan orang deh Banten kan sih naon sih malaun Saya gempa gak, Bu? terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. gan cái phía mình mày super đi thì sao đi mà kagak juga apa awas yang hade-hade kan orang deh Banten kan sih naon sih malaun Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. gan cái phía mình mày super đi thì sao đi mà Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang menemani supa di sandi mah. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaw kalau itu. Naon sih? Madaw. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangan. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, malabun. Gempa gak Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si.
Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắm đi mà. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mình mày super đi thì sắm đi mà.
hade kan urang ge Banten kan naon sih madaun. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malimping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Bapak Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malimping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan tapi yang mana main supa di sambil. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Madau kalau itu. Nah, sih, madau.
Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan PPV menamai supa di Sandi. Kagak jenak Allah. Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan si. Naon sih, madaun. Saya gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan PPV menamai supa di Sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat
juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái phía mà mày xúc qua đi thì sao đi mà. Kagak juga apa? Awas nih hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, mana bun? Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG.
Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 mmi yang artinya dirasakan oleh beberapa orang, dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, Saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangun. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal, maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun, dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangun itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping, dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut.
Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas ini hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaw pa rin. Naon sih, madaw. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi. Kagak juga Allah. Awas ini hade-hade kan urang deh. Banten kan si. Madaw pa rin. Naon sih, madaw. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan, gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur, yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Saya gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan cái mà mày super đi thì sắm đi mà. Apa aja nak? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, belum. Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2
tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangen, Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangen dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan, dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara. Ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga, Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan
akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangun dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangan itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Iya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PBD Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan, nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Dia menemani supa di sandi. Kagak jenak apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih, mana gempa gak, Bu? terasa, tapi cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Dia menemani supa di sandi. Kagak jenak apa? Awas yang hade-hade kan orang deh. Banten kan sih. Naon sih,
Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa pagi tadi. Sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan gempa bumi yang terjadi adalah gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten, yang mana pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan. Namun dipastikan bahwa gempa yang terjadi pada pagi tadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tenang, kemudian selalu memantau informasi yang dibagikan BMKG, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di wilayah rumah mereka atau di dalam rumah, dan dihimbau untuk tetap waspada apabila nantinya akan ada gempa susulan yang kembali terjadi. Gempa yang terjadi pada pagi tadi juga diinformasikan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Depok. BMKG mengatakan gempa yang mengguncang Bayah, Banten ini juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat. Gempa bermula terjadi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, yang mana Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menuturkan gempa ini dirasakan di wilayah Bayah, Banjarmasin, dan Taman Jaya dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian di daerah Serang, Pandeglang, Pangandaran, maksud kami Panggarangan, Malimping, Ciptagetar, Cikesik, kemudian Labuan, Tangerang, Panimbang, dan Cinangka dengan skala intensitas 3 mmi. Daerah Tangerang Selatan, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cianjur, dan Bandung Barat juga merasakan gempa ini. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta, Depok, Cibubur yang juga merasakan gempa dengan intensitas yang berbeda-beda. Daryono mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempanya. Dari analisis BMKG juga, saudara, gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter gempa yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km. Rasa gempa gak, Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. ya nggak ada kerusakan Nggak ya, ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menamai supa di sandi.
sing hade-hade kan urang ge Banten kan si naon sih malaung Gempa guncang Banten, getaran terasa di Depok, Bogor hingga Jakarta. Gempa menguncang wilayah Banten pagi ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa ada di kedalaman 10 km di Banten dan tidak berpotensi tsunami. Info gempa magnitudo 5,2, tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 7.35, 50 WIB, kedalaman 10 km, kata info BMKG yang dikutip tribunnews.com. Lokasi gempa pukul 7.43 LS, 105.88 BT 66 km Tenggara Muara Binuangan Banten, kata info BMKG. Sejumlah warganet pun memberikan komentar karena merasakan langsung gempa tersebut. Beberapa warganet di Depok. Selamat pagi saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah selatan Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari pagi tadi sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, analisis tersebut dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter dari gempa ini. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Daryono mengatakan gempa ini memiliki parameter update dengan epicenter yang terletak pada koordinat 7,40 lintang selatan, 105,90 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km sebelah barat daya Bayah, Banten. Pihaknya mengatakan gempa bumi ini memiliki kedalaman 41 km. Adapun hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta untuk tetap berhati-hati dan tetap tenang, serta terus memantau informasi yang dibagikan oleh BMKG. Wilayah Banten yang diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 ini terjadi pada sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muara Binuangun dengan kedalaman 10 km. Titik gempa tektonik tersebut berada di koordinat 7,43 lintang selatan, 105,88 bujur timur, dan dikabarkan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengatakan gempa ini juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, hingga Jakarta dengan skala 2 MMI yang artinya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung juga bergoyang. Gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten ini, saudara, juga turut dirasakan di wilayah Tangerang Selatan, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta. Sejumlah warga yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo pagi tadi juga tampak
sempat mengalami kepanikan, namun kemudian bisa kembali beraktivitas dengan normal lantaran getaran ini cukup terasa ringan dan kemudian sampai saat ini diinformasikan belum ada dampak kerusakan apapun pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo pada sekira pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kami telah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Nurandi dari Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Nurandi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pagi inilah dapat disampaikan gempa yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 itu memang terasa kuat, berpusat di Kecamatan Wonosalam, yaitu di Muara Binuangen. Warga juga yang merasakan sempat berhamburan keluar rumah, tetapi untuk saat ini kondisi rumah warga dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hanya saja warga yang beberapa kecamatan yang ada di Kecamatan Wonosalam, baik di Bayah dan juga Malingping, hanya kaget karena juga gempa tersebut hampir terasa di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Kepala BPBD juga Kepala BPBD Lebak yaitu PB Rizky Pratama juga menyampaikan untuk saat ini warga juga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kerusakan yang berarti terkait dengan gempa tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut, baik kerusakan rumah maupun kerusakan infrastruktur lainnya berupa jalan ataupun jembatan. Warga juga diharapkan dan juga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan keadaan gempa susulan yang bisa kemungkinan terjadi lagi. Untuk saat ini kondisi terkini warga sudah kondusif dan juga sudah kembali beraktivitas normal maupun yang berada di Kecamatan Wonosalam, Muara Binuangen dan juga Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Begitu Nila. Baik, Nurandi, bisa diinformasikan pada saat gempa terjadi tadi sekitar berapa lama getarannya terasa oleh warga? Dari pantauan di lapangan, gempa tersebut terjadi hanya berapa detik, sekitar 10 detik. Warga juga merasakan terasa kuat, memang getarannya itu di Rangkas Bitung terasa kuat, dan juga warga yang di Kecamatan Muara Binuangen itu sampai jendela rumah dan juga teras rumahnya itu bergetar. Tetapi dari informasi di lapangan tidak ada kerusakan, hanya saja memang getarannya saja kuat. Warga juga sampai saat ini masih tetap waspada dan juga berada di luar rumah untuk tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seperti itu, Nila. Baik, pasca gempa ini apakah warga kemudian juga mengkhawatirkan akan nantinya ada gempa susulan yang kemungkinan masih bisa terjadi, Rande? Ya, dari himbauan Kepala Pelaksana BPBD Lebak, PB Rizky Pratama, dia juga menghimbau untuk warga jangan beraktivitas terlebih dahulu, baik di dalam rumah ataupun di pantai, karena ditakutkan ada gempa susulan, dan dia juga akan terus memantau dan juga memberikan pos informasi sementara untuk di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, di Malingping dan juga Bayah, karena wilayah tersebut memang menjadi rawan gempa khususnya di Lebak Selatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Nurandi, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, kami juga menghimpun tadi wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan warga sekitar yang merasakan gempa dengan magnitudo 5,7 pagi tadi. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Gempa gak, Bu? Terasa, tapi Cuma beberapa detik tapi kondisinya alhamdulillah baik, tapi baik. Ya nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga masih baik-baik aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di Sandi. Kagak jenak bawah. Awas yang hade-hade kan urang deh. Banten kan
Terasa gempa gak Bu? Terasa tapi Cuma beberapa detik cuma aja. beberapa detik, tapi kondisinya alhamdulillah Baik, tapi baik. nggak ada kerusakan Nggak ya ada Bu? kerusakan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Keluarga juga Keluarga juga masih baik-baik aja. aja. Jadi sekarang alhamdulillah ya aman ya kondisinya di Rangkas mah ya. Aman ya, kondisinya aman di Rangkas mah. Gan dia menemani supa di sandi. Kagak juga. Awas hade-hade kan